Tapi dia mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena saya mau tetap ikut dengan agama orang tua saya, Buddhis. Walaupun hari Minggu dia ikut saya ke sembahyang di St. John Cathedral, Bukit Manas, Kuala Lumpur. Saya dengan tegas mengatakan kepada dia, kalau kamu tidak mau masuk Katolik, minta maaf, saya harus putuskan hubungan ini. Dia tetap mengatakan tidak. Maka dengan itu saya memutuskan hubungan itu. Walaupun kemudian saya menyesal, karena saya baru berpikir, kenapa saya tidak kawin dengan dia dulu? Iya, tapi pelan-pelan baru mempengaruhi dia untuk masuk Katolik, begitu kan? Tapi pada saat itu tidak, hati saya tegas, no way, tidak boleh. Saya tidak mau berkompromi, tidak ada tulang asur. Kebaikan kecantikannya tidak mempengaruhi keputusan saya. Saya heran sendiri. Kemudian setelah putus itu saya puasa pacaran, tidak pacaran selama 2 tahun. Bagaimana saya mengisikan waktu saya? Saya menyibukkan diri dengan melibatkan dalam perniagaan multi-level marketing atau direct selling. Saya menjual mesin penyuling air suling yang berharga 2.000. Jadi setelah bekerja jam 5 petang, saya pun jalan-jalan mencari customer, lalu membuat demonstration dan mencoba menjual. Ada juga yang membeli, ada yang tidak membeli. Ada peristiwa lucu ketika saya sedang mempromosikan produk saya itu, yaitu karena saya harus mengilustrasikan bagaimana menggunakan mesin itu. Jadi saya pakai karet kan, tetapi apa yang terjadi? Saya terpegang karet itu, lalu dengan tangan saya bergegar begitu. Untuk karet itu tidak kuat dan saya tidak mati, saya masih hidup sampai sekarang. Tuhan belum menginginkan saya mati. Nah itulah kejadian lucu ketika saya sedang mempromosi produk-produk itu. Dan satu hari saya sedang mempromosikan produk Bali Green, yaitu produk kesehatan pada seorang ibu yang beragama Protestan. Tapi belum sempat saya mempromosikan, memperkenalkan produk itu, dia mengatakan kepada saya dalam bahasa Inggris, "Justin, why are you so busy promoting this product? You better go and become a priest." Dalam bahasa Melayu lebih kurang, mengapa kamu menyibukkan diri menjualkan barang ini? Lebih baik kamu pergi menjadi seorang imam. Saya juga terkejut dengan kata-kata itu. Tetapi setelah 2 tahun sesudah kejadian itu, barulah saya masuk menjadi seorang Jesuit seperti yang sekarang. Setelah 2 tahun puasa dengan pacaran, tiba-tiba ada satu orang Sumanda dari Keningau, namanya Imelda. Kalau dia ada di sini, syukurlah. Imelda itu, dia memperkenalkan saya temannya yang tinggal bersama dia. Nama temannya itu adalah Tomis Samad. Dia seorang bidayu dari Serian, Kucing, Sarawak. Pada waktu itu dia bekerja sebagai peguam. Maka dia memperkenalkan saya. Pada mulanya saya tidak tertarik karena dia tidak begitu cantik. Tapi otaknya pintar. Dia sampai dia boleh menjadi seorang peguam. Dan dia mempunyai pejabatnya sendiri. Bukan dia tidak bekerja dengan orang lain. Dia mempunyai pejabatnya sendiri. Waktu itu dia baru berusia 27 dan saya 37. 10 tahun berbeda. Lalu ya, kawan punya kawan, lama-lama tertarik, ya suka sama suka. Lalu kami sudah merencanakan mau kawin dalam masa 2 tahun dari sekarang mau kawin ya. Karena saya sudah punya kereta juga, sudah beli apartemen juga pada saat itu, dan dia punya kerjaan yang mantap, apalagi mau cari kan. Jadi sudah berencana mau kawin. Tetapi malamnya 2 bulan kemudian kami putus. Ini putus yang terakhir ya. Putus karena perselisihan paham yang sepele, yang sebenarnya kecil tapi menjadi besar, serius, dan dia tidak mau bertolak ansur. Maka saya katakan, oke lah, kalau kamu tidak mau meneruskan lagi, ya saya dengan rela memutuskan. Dan ketika saya keluar dari pintu rumahnya, apa yang dia katakan kepada saya masih ingat. Dia bilang, I hate to see you leaving. Saya benci melihat engkau keluar dari rumah ini. Tapi apa boleh buat, ya gitu ya, nasi sudah menjadi bubur. Jadi kami putus. Tapi saudara-saudari, saya mengatakan di sini, saya menegaskan, saya kembali mau menyambut panggilan ini bukan karena kecewa di dalam persahabatan atau perbicaraan. Selama proses 7 tahun keluar dari seminari, saya selalu dihantui dengan perasaan ini, dengan mimpi bahwa saya kembali ke seminari St. Peter's College. Dan saya heran, kadang-kadang
saya mimpi, saya pernah mimpi ini uskup kita ini. Saya mimpi dia sedang memutarkan sebuah film tentang neraka. Neraka itu sebuah gua yang gelap sekali. Tiba-tiba keluar seorang anak teriak menangis yang dikejar oleh harimau yang gelap. Dalam suasana itu ada api, banyak api yang tapi dia tidak terbakar. Dia teriak-teriak lalu dikejar oleh harimau itu, dimakan oleh harimau, tapi tidak pada habis dagingnya. Masih ada daging dan masih boleh berteriak-teriak. Dan itulah uskup kita lah yang memutar film itu. Jadi saya terbangun lalu saya terkejut, ini apa ini mungkin mengingatkan saya tentang panggilan ini. Jadi saya pernah menelepon dia sesudah itu. Tidak tahu apakah uskup masih ingat ya, saya telepon dia karena saya risau juga. Ya begitulah. Tapi belum lagi, itu belum cukup untuk membuat saya kembali ke skenario. Belum lagi, masih lagi. Saya masih bekerja lagi sampai 6 tahun. Kemudian itulah banyak bisikan-bisikan yang ada pada saya. Jadi setelah berpisah dengan anak dari Sarawak itu 2 bulan kemudian, saya berdoa betul-betul sungguh-sungguh meminta bimbingan Tuhan, apakah yang sebenarnya menjadi panggilan saya. Lalu saya mendapat jawabannya itu persis 2 bulan sesudahnya. Saya pergi ke gereja St. John Cathedral. Di situ saya nampak ini berita ini warga Katolik ini. Dia di situ ada mengatakan promosi panggilan menjadi Jesuit. Nah, disitulah hati saya begitu terbuka, lapang, dan ingin mau mengikuti kursus panggilan itu selama 3 hari di Petaling Jaya. Yang menarik bagi saya di semasa seminar panggilan itu adalah motto Jesuit. Mengatakan begini, Jesuit itu adalah pendosa, tetapi dipanggil. Jesuit is the sinners but called. Dipanggil untuk mengalami pertobatan pribadi sejati, kemudian mengabdi kepada Tuhan dan melayani sesama. Itulah Jesuit, pendosa tetapi dipanggil, seperti Santo Paulus yang membunuh, membakar gereja, tapi di akhir hidupnya dia dipanggil menjadi rasul yang hebat. Maka dari anak orang kami itu yang mengikuti seminar panggilan 3 hari itu, hanya saya sendiri yang serius follow up sampai sekarang. Yang lain 5 orang itu tidak tahu kemana. Jadi pada tahun 2001 saya masuk ke Novitiate Singapura di Singapura sana. 2001 sampai 2003. Nah, di situ saya menjalani formasi awal sebagai seorang Jesuit, belajar mengenai spiritualitas Jesuit. Sebelum saya dihantar ke Jakarta, Indonesia pada Julai 2007 sampailah baru-baru ini saya pulang dari sana. 2 minggu yang lalu saya baru pulang dari Jakarta. Jadi saya berada di Jakarta itu 5 tahun 9 bulan. 5 tahun 9 bulan belajar mengenai filosofi dan juga teologi, ya, di satu program yang terintegrasi untuk orang-orang yang sudah lanjut usia seperti saya.